Pada suatu malam yang tak pernah dilupakan sejarah, Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat menembus langit hingga Sidratul Muntaha. Peristiwa itu kita kenal sebagai Isra Mi'raj. Banyak orang memaknainya sebagai perjalanan spiritual. Benar, namun sesungguhnya Isra Mi'raj jauh lebih besar dari sekadar kisah mukjizat. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu langsung tanpa perantara. Sholat bukan sekadar ritual, ia adalah fondasi pembentuk manusia bertakwa. Manusia yang jujur, amanah, adil, dan kuat memikul tanggung jawab besar. Bahkan Al-Quran menegaskan, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya, sholat membentuk kesyolihan pribadi sekaligus sosial. Dan dari manusialah sebuah kepemimpinan besar lahir. Namun Isra Mi'raj juga menyimpan pesan lain. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah memimpin sholat seluruh nabi. Itu bukan simbol kosong. Itu adalah isyarat langit bahwa Islam ditetapkan untuk memimpin manusia, melanjutkan dan menyempurnakan seluruh risalah sebelumnya. Kepemimpinan ini kemudian nyata ketika Rasulullah menegakkan negara Islam di Madinah, memimpin masyarakat majemuk dengan keadilan, sebagaimana tercatat dalam Piagam Madinah. Seusai wafatnya Rasulullah, kepemimpinan Islam berlanjut dalam institusi khilafah. Pada masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Al-Quds dibebaskan tanpa pertumpahan darah. Kota suci itu dijaga kehormatannya, penduduknya dilindungi hak-haknya. Sejarah mencatatnya sebagai teladan kepemimpinan yang beradab. Namun tragedi besar terjadi ketika khilafah diruntuhkan. Sejak saat itu, umat kehilangan perisainya. Rasulullah telah mengingatkan, imam adalah pelindung. Tanpa pelindung itu, umat terpecah, lemah, mudah diintervensi, dan dijajah. Palestina yang terus terluka hari ini adalah bukti nyata. Kekosongan kepemimpinan Islam kemudian diisi oleh kapitalisme global, sistem yang menjadikan materi dan kekuasaan sebagai standar. Di bawahnya, yang kuat memangsa yang lemah. Genosida, perang, sanksi ekonomi, dan intervensi politik terjadi tanpa rasa malu. Bahkan para pemikir barat sendiri mengakui, kapitalisme gagal menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Islam menawarkan jalan yang berbeda. Islam melarang penjajahan, kezoliman, dan perampasan. Dalam Islam, penguasa adalah pelayan umat dan penjaga hukum Allah. Karena itulah, kepemimpinan Islam global bukan utopia. Ia solusi peradaban yang pernah nyata dan layak diperjuangkan kembali. Isra Mi'raj bukan hanya perintah sholat, tetapi seruan langit agar umat ini kembali memimpin dunia dengan keadilan. Allah telah berjanji akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang beriman yang beramal solih. Dan Rasulullah telah mengabarkan khilafah akan kembali di atas manhaj kenabian. Maka tugas kita bukan menunggu, bukan pula menghalangi, melainkan menyambut janji Allah itu dengan perjuangan sungguh-sungguh. Karena ketika kebenaran datang, kebatilan pasti lenyap. Wallahu a'lam bishawab.